Halo business owners, Coach Dani di sini dan saat ini kita akan bicara sama-sama, belajar sama-sama mengenai rasio umur piutang. Kita bicara masalah finance yuk, mengenai rasio umur piutang. Dan kita punya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita itu adalah apa sih coach rasio umur piutang itu? Dan mengapa saya perlu tahu soal rasio umur piutang? Nah, sederhananya, rasio umur piutang atau account receivable turnover ratio itu menunjukkan berapa kali perusahaan Anda berhasil menagih piutang dalam sebuah periode waktu. Jadi dalam sebuah periode waktu nih, misalkan setahun atau 6 bulan atau 3 bulan, perusahaan Anda nih berhasil menagih piutang berapa kali intinya. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Ilustrasi seperti ini. Kita kirim invoice tanggal 1 Januari. Oke. Kemudian di dalam waktu 1 tahun misalkan 31 Desember atau bisa jadi dalam waktu 3 bulan yaitu 31 Maret, berapa kali perusahaan Anda berhasil menagih piutang dalam periode waktu tersebut dari invoice menjadi invoice yang berhasil ditagih. Itu yang kita pengen tahu tuh. Makanya kita punya rasio umur piutang. Kenapa ini penting nih? Ada 4 alasannya mengapa ini penting. Alasan pertama adalah supaya kita bisa lebih jelas memahami pembayaran customer, kondisi pembayaran customer. Di dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan seperti ini dan PPKM yang berkelanjutan, pada umumnya perusahaan-perusahaan itu lumayan memiliki tantangan karena customernya tiba-tiba yang tadi lancar jadi telat bayarnya, jadi seret bayarnya. Customer-customer yang macet mungkin bertambah gitu ya, atau customer yang tadinya macet kemudian udah mulai bagus pembayarannya, tiba-tiba jadi macet lagi. Nah kemudian biasanya para pengusaha, para business owner itu akhirnya minta timnya ngecek satu persatu tuh. Dan kemudian mereka juga sendiri ngecek satu persatu dan akhirnya pakai view mikroskopis yang terlalu custom. Akhirnya Anda kecapean sendiri. Kalau udah kecapean sendiri, akhirnya Anda bilang, udah kira-kira aja deh. Rata-rata 75 hari, rata-rata 60 hari. Seperti itu, tanpa Anda jelas bagaimana cara bikin strategi untuk memperpendek uh, proses penagihan tersebut. Oke. Yang kedua, tentunya rasio umur piutang ini membantu untuk mengukur performa dari tim penagihan. Oke. Bukan hanya dari sisi omset yang tertagih berapa banyak, tapi juga seberapa cepat mereka bisa menagih piutang tersebut. Kemudian yang ketiga, bisa memprediksi cash flow rasio umur piutang ini. Jadi kita bisa prediksi nih, kalau kita punya omset 1M dalam 1 bulan, berapa hari biasanya kita akan bisa menagih, karena kita tahu rasio umur piutangnya dan kita bisa memprediksi cash flow dan buat budget dengan lebih baik. Dan yang terakhir pastinya kita bisa membuat strategi penagihan yang lebih tepat guna, yang lebih efektif. Nah, itu kita bicara masalah apa sih definisi dari rasio umur piutang dan mengapa itu penting. Pertanyaan yang kita yang kedua adalah, coach, gimana cara ngitungnya sekarang? Nah, ini yang penting nih. Gimana cara ngitungnya? Formula rasio umur piutang. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh bantu saya dulu ya. Jadi, pertama-tama saya minta bantuan para business owner, para teman-teman yang nonton video ini untuk subscribe ke channel saya. Ya, supaya channel saya semakin berkembang, saya juga makin semangat buat konten-konten bisnis dan konten-konten leadership. Subscribe, kemudian juga like video ini supaya secara algoritma YouTube akan memperkenalkan video ini kepada lebih banyak orang kalau Anda melike. Oke, silakan yuk saya berikan waktu untuk subscribe sekarang dan like sekarang. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Jadi pertanyaan kita tadi adalah bagaimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya seperti ini. Ini rumusnya. Pertama-tama adalah net penjualan piutang pada periode tertentu. Berapa banyak periodenya coach? Bebas. Periodenya bisa setahun. Atau periodenya bisa kita hitung per 6 bulan. Atau per bulan boleh gak? Boleh. Per 3 bulan itu favorit saya. Saya biasa pakai per 3 bulan. Karena saya biasanya pikir kalau HP Anda telat bayar pun atau temponya 30 hari, 60 hari, kita bisa prediksi trennya dalam waktu, ngelihat dalam waktu 3 bulan. Dan 3 bulan juga bisa membantu kita nggak kecolongan terlalu jauh gitu. Karena kita bisa review itu per 3 bulan. Oke, net penjualan piutang
per periode tertentu, pada periode tertentu, kita akan bagi nih. Kita akan bagi dengan piutang awal di periode tersebut ditambah piutang akhir di periode tersebut dibagi sama 2. Oke, rasio berpiutang rumusnya ini nih. Oke. Nah, biasanya kalau udah ada formula, udah ada rumus, paling enak kalau kita pahami dengan contoh. Bener gak? Jadi ada contoh gak? Ada. Oke, saya punya 3 contoh nih. Dan kita belajar dari contoh ini juga. Jadi ada 3 contoh yang kita akan pakai dalam video ini. Contoh pertama adalah contoh piutang normal. Yang kedua adalah contoh 2 piutang, 2 periode yang mana yang lebih bagus. Dan yang ketiga adalah contoh langkah berikutnya bila Anda sudah tahu rasio umur piutang bisnis Anda. Yuk, kita masuk ke contoh yang pertama. Tapi by the way, kalau Anda suka baca, saya mengundang Anda ke website saya yaitu ide-bisnis.com. Karena website saya ini berisi artikel-artikel bisnis, artikel leadership, artikel sales, artikel teamwork, artikel service excellence yang tentunya akan bermanfaat bagi Anda sebagai business owner. Jadi silakan nanti mampir ke website saya kalau lagi cari ide bisnis. Alamatnya gampang, ide-bisnis.com, ide-bisnis.com. Oke, terima kasih ya. Dan yuk kita lihat contoh pertama. Contoh pertama adalah ini. PT Abadi dalam periode Januari sampai Maret 2021 memiliki total penjualan piutang sebesar 4 miliar rupiah. Oke, jadi 3 bulan pertama di tahun ini omset mereka 4 miliar rupiah. Bagus ya? Oke, lumayan lah. Total piutang belum tertagih di awal periode yaitu 1 Januari 2021. Piutang dari tahun lalu tuh masih ada yang belum ketagih 900 juta. Sementara itu, total piutang belum tertagih pada 31 Maret di akhir periode tersebut adalah 1 miliar rupiah. Pertanyaan kita ada 2. Berapa rasio umur piutang PT Abadi? Dan berapa hari rata-rata yang diperlukan untuk menagih sebuah piutang? Nah, bisa jadi saya bacanya kecepatan teks ini, jadi saya berikan Anda waktu sekitar 10 detik untuk baca ulang secara mandiri. Silakan yuk. Baca contoh pertama ini. 10 detik. Oke, yuk kita mulai ngitung yuk. Contoh pertama, PT Abadi. Jadi ingat rumusnya, net penjualan piutang pada periode tertentu dibagi dengan piutang awal tambah piutang akhir dibagi 2. Oke. Yuk, jawaban contoh 1. Tadi ingat, periodenya Januari sampai Maret 2021. Jumlah hari dalam periodenya adalah 90 hari karena 3 bulan. Kita nggak perlu sampai terlalu detail, sampai 31 tambah 28 tambah 31, nggak perlu kayak gitu. 3 bulan ya udah, kita anggap 3 kali 30 hari, 90 hari. Seperti itu ya. Nah, penjualan piutang ada 4 miliar, 4M. Piutang awal 1 Januari itu 900 juta. Dan piutang akhir di 31 Maret yang belum tertagih itu ada 1M. Cara ngitungnya gimana, Coach? Ingat rumus yang tadi. Maka rasio umur piutangnya adalah 4 miliar dibagi sama 900 juta ditambah 1M. Ya, ini ditumlahin dulu, baru dibagi 2. Nah, hasilnya baru kita jadikan pembagi dari 4 miliar ini. Oke, maka rasio umur piutangnya adalah 4,2. Rasio umur piutang 4,2. Maksudnya apa tuh, Coach, 4,2? Bagus atau jelek? Nah, kita bisa lebih jelas kalau kita lihat jawaban untuk pertanyaan kedua. Berapa hari customer melunasi piutangnya rata-rata di PT Abadi ini? Caranya gampang. 90 hari, periode 3 bulan kan? 90 hari dibagi sama rasio umur piutang 4,2. Kita pindahkan ke sini. 90 hari bagi 4,2, hasilnya kurang lebih sekitar 21 hari. Jadi, dalam PT Abadi, tim penagihannya dan customernya rata-rata berhasil mendapatkan pembayaran piutang itu dalam waktu 21 hari atau 3 minggu. Nah, ini contoh yang pertama. Saya berikan waktu nih sekitar 10 detik untuk mengamati contoh ini.
Oke, contoh pertama ya. Kita lihat contoh kedua yuk. Contoh kedua ini kita belajar melalui pembanding. Periode mana yang lebih bagus? PT Setia memiliki total penjualan piutang sebesar 13 M di 2019 dan 18 M di 2020. Jadi dalam masa pandemi penjualan mereka malah meningkat 5 M. Di neraca, total piutang 1 Januari 2019 di periode awal yang pertama itu adalah 4 M dan total piutang yang tercatat di 31 Januari 2019 akhir periode pertama adalah 6,5 M. Selanjutnya, total piutang 1 Januari 2020 adalah 6,5 M dan di akhir 2020 adalah 6 miliar. Pertanyaannya sama, cuma kita punya pembanding sekarang. Berapa rasio umur piutang di 2019 dan rasio umur piutang di 2020? Kemudian berapa hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang di 2019 dan 2020? Oke, itu pertanyaan kita. Yuk, kita mulai ngitung sama-sama. Di contoh yang kedua ini, di tahun 2019, net penjualan piutang mereka adalah PT Setia ini adalah 13 M. Piutang awal pada 1 Januari 2019 adalah 4 M dan piutang akhir di 31 Desember 2019 adalah 6,5 M. Kalau kita hitung-hitung, rasio umur piutangnya adalah 13 M dibagi 4 M dulu ditambah 6,5. Hasil ini dibagi 2, baru 13 M dibagi hasilnya. Maka rasio umur piutangnya 2,48. Kemudian kita tanya, 2,48 itu bagus gak coach? Yuk kita bandingin sama periode 2020. Di periode 2020, nah penjualan piutangnya 18 M. Piutang awalnya 6,5 M, tentunya pasti ya, ini kan corresponding ya, berhubungan. 6,5 M dan piutang akhirnya di Desember 2020 adalah 6 M. Rasio umur piutang di 2020, rumusnya sama, 18 M, nah penjualan piutang dibagi 6,5 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,88. Mungkin kita jadi bertanya, coach, rasio umur piutang itu makin gede makin bagus atau makin kecil makin bagus? Kita bisa lihat dari ini. Oke. Di periode 2019, karena ada 1 tahun, maka diperlukan 365 hari dibagi 2,48. Dibagi rasio umur piutang seperti yang tadi PT Abadi tadi. Maka dibutuhkan 147 hari untuk menagih sebuah piutang jadi lunas di 2019. Butuh 147 hari itu. Oke. Sedangkan di 2020 dengan rasio umur piutangnya 2,88, maka diperlukan sekitar 126 hari. 365 dibagi 2,88. Diperlukan 126 hari untuk menagih sebuah piutang di 2020. Dengan kata lain, Anda kesimpulannya gimana? Kesimpulan adalah semakin besar rasio umur piutang, maka semakin bagus penagihan perusahaan Anda. Ini yang kita pengen nih. Jadi angka ini semakin besar sehingga hari yang dibutuhkan untuk menagih itu bisa jadi semakin kecil. Ya. Oke. Itu contoh kedua. Sekarang contoh ketiga. Coach, apa dong langkah berikut? Kalau saya sudah tahu rasio umur piutang saya udah ngitung nih rasio umur piutang saya. Apa yang bisa saya lakukan sebagai langkah berikut? Ada 3 hal yang mungkin Anda perlu catat. Pertama adalah, Anda bisa menetapkan target rasio umur piutang per kuartal. Jadi itu yang pertama, yang merah itu Anda bisa menetapkan target rasio umur piutang per kuartal. Kalau saya mendorong Anda untuk bikin per kuartal per 90 hari. Jadi misalkan setiap 90 hari itu Anda tetapkan nih, rasio umur piutang di periode berikutnya saya pengen meningkat misalkan 1 poin dari 2,88 menjadi 3,88 atau naik setengah poin, itu juga boleh. Tetapkan rasio umur piutangnya sehingga Anda bisa memperkecil jumlah hari yang dibutuhkan untuk melunasi atau menagih lunas piutang dari customer. Yang kedua, yaitu yang ini, Anda bisa buat promo piutang untuk pembayaran dipercepat. Karena Anda udah tahu nih,
Setelah tahu rasio umur piutang, Anda kan akan tahu nih ya, jumlah periode dibagi sama rasio umur piutang. Anda bisa tahu kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk bisa menagih. Nah, Anda bisa tuh buat promo. Misalkan, temponya adalah 60 hari kasih tempo ke customer. Tapi kita bisa, karena kita tahu umur piutangnya, kita bisa bilang bahwa kalau misalkan bisa bayar lebih cepat dari rasio umur piutang atau dari umur piutang yang kita tahu nih, ya hari umur piutang yang kita tahu, maka mereka bisa dapatin diskon 5% misalkan. Supaya cash flow kita jadi makin lancar seperti itu. Kemudian, karena kita sudah tahu rasio umur piutang dan juga korelasinya dengan berapa jumlah hari yang dibutuhkan untuk bisa menagih, maka kita bisa melatih atau menginformasi atau mengedukasi tim sales untuk mengurangi tempo dalam penjualan. Nah, tim sales ini kan kadang-kadang supaya mereka bisa jualan, mereka tuh akhirnya royal gitu ya, boros dengan namanya tempo. Ya, tempo kasih selama-lamanya gitu. Dari 30 hari jadi 60 hari, jadi 90 hari, yang penting dapat omset deh gitu. Nah, karena timnya bisa lebih teredukasi dengan rasio umur piutang ini dan berapa jumlah hari untuk bisa menagih, maka kita bisa mengedukasi tim sales untuk mengurangi tempo dalam penjualan. Nah, ini bisa Anda lakukan. Oke. Tapi saya masih punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir adalah, Coach, gimana nih kalau saya sudah punya piutang macet yang udah setahun belum ketagih? Kalau saya hitung juga dengan rasio umur piutang ini, ya angkanya jelek terus dong, Coach. Gimana dong? Nah, jawabannya sederhana. Bila ada piutang macet, maka Anda bisa pisahkan dari piutang lancar. Artinya, dengan kata lain, Anda bisa punya dua jenis rasio umur piutang. Ya, misalkan piutang-piutang yang di atas setahun, udah setahun, terus atas 2 tahun, amit-amit ya, jangan sampai seperti itu. Dipisahkan dari piutang yang sementara ini masih lancar, masih 30 hari, 60 hari, atau maksimal 90 hari. Anda bisa punya dua rasio, sehingga Anda bisa buat masalah besar dipecah menjadi dua masalah yang lebih kecil. Seperti itu. Oke? Nah, semoga Anda suka dengan video ini. Dan kalau Anda suka dengan video ini, seperti tadi, sebelum kita mengakhiri ini, boleh yuk bantu saya subscribe kalau Anda masih belum subscribe sampai sekarang. Ya, dan juga like video ini supaya video ini makin dikenal oleh banyak orang, banyak pengusaha. Terima kasih banyak dan sukses bagi bisnis Anda. Selalu ingat, everybody wins when a leader gets better. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.